Arleta melangkah memasuki apartemennya dengan raut wajah muram dan pandangan kosong. Entah kenapa benak Arleta memikirkan tentang Evan. Arleta merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Evan. Bahkan tadi di saat Arleta ingin pulang sedikit terlambat karena ingin membahas pekerjaan dengan Rima, dirinya malah mendapatkan teguran dari HRD. Pihak HRD meminta Arleta untuk pulang lebih awal karena perintah dari Evan. Sungguh, Arleta sama sekali tidak mengerti ada apa dengan semua ini. Hal tersebut yang membuat Arleta bingung dengan perubahan sifat Evan. Ditambah tadi pun Evan pergi keluar kantor tanpa kembali lagi ke kantor. Arleta, kenapa kamu harus memikirkan pria itu? Geram Arleta pada dirinya sendiri. Buru-buru Arleta menepis tentang Evan. Arleta tidak mau memikirkan Evan. Terserah pria itu ingin bertemu dengan wanita manapun. Arleta sama sekali tidak peduli. Mama. Keanu berlari menghampiri Arleta dan langsung menghamburkan tubuhnya ke tubuh ibunya. Tampak Keanu begitu riang dan bahagia. Senyum di wajah Arleta terlukis melihat Keanu yang sudah sehat dan nampak bahagia. Dia menundukkan tubuhnya, mensejajarkan dengan tubuh Keanu. Anak mama terlihat senang sekali. Apa yang membuatmu senang seperti ini, nak? Ucapnya seraya membelai pipi bulat Keanu. Keanu senang karena papa mengirimkan banyak mainan untuk Keanu, ma. Yayay. Keanu memekik kegirangan seraya bertepuk tangan dan sontak membuat Arleta terkejut. Mengirimkan mainan. Siapa yang mengirimkan Keanu mainan? Tanya Arleta dengan raut wajah yang mulai serius. Bu Arleta. Tadi ada paket yang datang untuk Den Keanu. Paket itu berisikan mainan. Mirna berucap melaporkan pada Arleta. Paket berisikan mainan. Siapa pengirimnya? Arleta menatap Mirna dengan tatapan yang begitu lekat. Tidak ada nama pengirimnya, Bu. Paket itu hanya tertulis untuk Den Keanu, jawab Mirna sopan. Arleta terdiam kala mendengar ucapan Mirna. Raut wajah Arleta menunjukkan kebingungan. Pasalnya selama ini Arleta tidak pernah menerima paket apapun. Tapi siapa yang mengirimkan paket? Apalagi paket itu tertuju untuk Keanu. Mama, ayo Keanu tunjukin mainan Keanu, ma. Ini pasti dari papa, ma. Papa yang kirim untuk Keanu. Keanu menarik-narik tangan Arleta, memaksa ibunya itu untuk ikut dengannya. Arleta menghela napas dalam. Detik selanjutnya, Arleta melangkah bersama dengan puteranya menuju kamar puteranya itu. Dalam benak Arleta masih memikirkan orang misterius yang mengirimkan paket untuk putranya. Saat Arleta tiba di kamar Keanu, mata Arleta melebar terkejut melihat kamar Keanu penuh dengan mainan. Mulai dari robot, mobil kecil yang bisa Keanu naiki, dan masih banyak mainan lainnya. Tentu mainan-mainan itu sangat mahal. Arleta tak pernah mampu membeli mainan sebanyak dan semahal yang ada di hadapannya itu. Lidah Arleta keluh. Otaknya blank seketika. Wanita itu dilanda kebingungan siapa yang mengirimkan banyak mainan untuk Keanu. Ingin sekali Arleta meminta Mirna membuang mainan ini karena dia takut mendapatkan barang dari orang asing. Namun, Arleta tak bisa melakukan itu karena Keanu begitu bahagia mendapatkan banyak mainan. Mama, mainan Keanu bagus kan, ma? Keanu tahu ini dari papa. Papa yang membelikan mainan untuk Keanu, ucap Keanu polos dengan senyuman di wajahnya. Bungkam. Tak ada yang bisa Arleta ucapkan saat ini. Wanita itu hanya bisa bungkam 1000 bahasa mendengar ucapan putranya. Terlihat jelas wajah Keanu begitu bahagia.
Apalagi sekarang Keanu menyerukan panggilan, Papa, dan itu yang membuat Arleta semakin tak tahu harus menjelaskan apa pada Keanu. Diam adalah cara yang terbaik. Rasanya Arleta tak tega melihat Keanu yang bahagia harus bersedih karena mendengar penjelasan mainan itu bukan dari ayahnya. Tidak. Arleta tak akan mengatakan itu. Dia tak ingin melihat putranya bersedih. Biarlah sekarang Keanu menganggap kalau mainan itu pemberian dari ayahnya. Memang yang Arleta inginkan adalah melihat Keanu bahagia. Keevan duduk di sofa kamarnya seraya menatap foto Keanu yang diambil dari jarak jauh. Pria itu meminta anak buahnya untuk diam-diam mengambil foto Keanu. Mulai dari foto Keanu duduk di taman atau pergi ke minimarket bersama dengan pengasuh, semua ada di tangan Keevan. Pantas saja selama ini setiap kali Keevan melihat Keanu seperti ada yang berbeda. Hanya saja Keevan tak bisa mengartikan perasaan yang dia rasakan. Yang Keevan tahu, dia menyukai berada di dekat Keanu. Jujur, Keevan tak menyangka kejadian 5 tahun lalu menghadirkan Keanu di hidupnya. Andai dirinya tidak pulang ke Jakarta, maka tidak mungkin dia tahu tentang Keanu. Keevan mengembuskan napas panjang. Pria itu mengambil wine di hadapannya dan menyesapnya perlahan. Hingga detik ini Keevan sengaja belum mengajak Arleta bicara tentang Keanu. Bukan tidak ingin, tetapi Keevan menunggu sampai waktu yang tepat itu datang. Tentu Keevan menyadari Arleta pasti sangat membencinya. Tak akan mudah memaafkannya. Hal itu yang menjadi alasan di mana Keevan memilih untuk menunda. Pak Keevan. Angga melangkah mendekat pada Keevan. Ada apa? Tanya Keevan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Pak, saya sudah mengirimkan mainan untuk putra Anda sesuai yang Anda perintahkan, ujar Angga dengan sopan dan tersirat tegas. Keevan terdiam beberapa saat. Sekitar 3 jam lalu, Keevan memang meminta Angga mengirimkan mainan untuk Keanu. Ingin sekali Keevan yang mengantarkannya sendiri, tapi itu adalah hal yang tidak mungkin. Belum saatnya Keevan muncul di depan Keanu mengaku sebagai ayah bocah laki-laki itu. Besok siang kosongkan jadwalku. Aku ingin pergi ke sekolah Keanu. Kamu sudah mendapatkan alamat sekolah Keanu kan? Ujar Keevan bertanya. Sudah, Pak. Saya sudah mendapatkan alamat sekolah putra Anda. Lusa saya akan memproses pembayaran sekolah putra Anda sampai putra Anda lulus di sekolah itu, ucap Angga melaporkan. Keevan mengangguk singkat. Pergilah, selesaikan pekerjaanmu yang lainnya. Baik, Pak. Saya permisi. Angga menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Keevan. Keevan menyandarkan punggungnya di sofa seraya memejamkan mata singkat. Benak Keevan saat ini hanya dipenuhi tentang Arleta dan Keanu. Ingin sekali Keevan meminta maaf pada Arleta, tapi Keevan menyadari maaf saja tak akan cukup. Jika mengingat semua kesalahannya membuat Keevan sadar betapa brengsek dirinya. Namun, jauh dari dalam lubuk hati Keevan, dia tak pernah menyesali kehadiran Keanu. Keanu Revano. Keevan menyukai nama pemberian Arleta pada Keanu. Akan tiba saatnya nanti nama belakang Keanu bertambah, dan warga dan kelak semua orang akan tahu Keanu adalah putranya. Membayangkan itu membuat Keevan mulai tersenyum samar. Lepas dari semua kesalahannya, kehadiran Keanu memberikan sebuah warna yang baru di hidup Keevan. Keanu duduk di taman sekolah sambil memakan es krim coklat yang baru saja dia beli. Di tangan kiri Keanu memeluk robot baru miliknya. Jika biasanya Keanu bermain dengan teman-temannya, kali ini Keanu memilih duduk di taman sambil memeluk robot baru miliknya. Papa di mana? Iya. Apa Papa akan datang ke sini? Gumam Keanu seraya melihat ke sekelilingnya.
Rupanya bocah laki-laki itu mengharapkan ayahnya datang. Saat Keanu tengah duduk di taman, tanpa sengaja tatapa Keanu teralih pada sosok pria yang bersetelan jas mahal berwarna navy baru saja turun dari mobil. Tampak senyuman di wajah Keanu terlukis melihat sosok pria itu. "Paman." Keanu menyapa pria yang ada di depannya ramah. "Apa kamu masih mengingatku, boy?" Pria itu duduk di samping Keanu sambil mengusap-usap puncak kepala Keanu. Keanu menganggukkan kepalanya. "Paman adalah paman Keevan. Bosnya Mama." Keevan terdiam kala Keanu hanya mengenalinya sebagai bos Arleta. Ingin sekali dia mengaku di depan Keanu bahwa dialah ayah kandung Keanu. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya. "Kamu kenapa sendirian di sini, boy?" Tanya Keevan seraya mengelus pipi bulat Keanu. "Keanu menunggu papa. Kemarin papa mengirimkan banyak mainan untuk Keanu. Jadi Keanu tunggu papa aja di sini. Keanu tahu papa ada di sekitar Keanu. Kemarin Mbak Mirna memang bilang, nggak tahu siapa yang kirim mainan untuk Keanu. Tapi Keanu tahu mainan itu dari papa. Papa selalu datang di mimpi Keanu. Papa bilang papa sebentar lagi pulang." Keanu berceloteh dengan suara polosnya. Keevan tak kuasa menahan dirinya mendengar ucapan Keanu. Pria itu langsung memeluk erat Keanu. Bahkan sangat erat. Perkataan Keanu sukses membuat Keevan mendapatkan cambuk keras. Putranya itu memiliki ikatan batin dengannya. Terbukti Keanu tahu bahwa dirinya yang mengirimkan mainan. "Paman. Paman kenapa memelukku?" Tanya Keanu seraya menatap Keevan. "Kamu anak yang pintar. Jadi aku ingin memelukmu." Keevan mengecup kening Keanu. "Boy, apa kamu ingin makan bersama denganku?" Tanyanya seraya menatap Keanu. Tapi nanti Mama khawatir kalau Keanu pergi tanpa izin Mama," ucap Keanu dengan suara polos. "Tenang saja, aku adalah bos mamamu. Nanti aku akan meminta mamamu datang untuk makan bersama dengan kita. Kamu mau, kan?" ujar Keevan kembali bertanya. Keanu langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Oke, Paman. Keanu mau makan bersama dengan Paman. Tapi Paman benar ajak Mama, iya. Aku tidak mungkin berbohong padamu, boy." Keevan mengecup pipi bulat Keanu. Lantas pria itu menggendong Keanu dan membawa bocah itu menuju mobil. Mirna pun wajib ikut karena Keevan mengajaknya. Tentu Mirna tak menolak karena sebelumnya Mirna sudah pernah mengenal Keevan adalah bos Arleta. Arleta sibuk mengerjakan proyek yang tengah dia urus. Raut wajah wanita itu begitu serius merancang sebuah bangunan gedung. Sekalipun masih baru di Mahardika Company, tapi Arleta sosok wanita yang benar-benar cerdas. Dia mampu belajar dengan cepat. "Arleta," panggil Rima seraya melangkah menghampiri Arleta. "Ya, Rim." Arleta menjawab sapaan Rima. Dia tak melihat ke arah Rima, karena dia tengah fokus dengan pekerjaannya. Namun, meski dia tak menoleh ke arah Rima, dia hafal suara rekan kerjanya itu. Rima menarik kursi, duduk di samping Arleta. "Arleta, kamu tahu nggak sih? Aku baru dapat kabar kalau Merla itu bukan resign, tapi dipecat." Arleta menghentikan pekerjaannya dikala mendengar apa yang Rima katakan. Sejak dimana Merla dipecat Keevan, banyak sekali desas-desus yang menebak sendiri kenapa bisa Merla keluar dari Mahardika Company. Meskipun banyak desas-desus yang membicarakan Merla, tapi dia memilih untuk diam. Tidak sama sekali berkomentar. Lepas dari apapun yang terjadi, memang Arleta tidak suka bergosip. Arleta kerap mendengar hal-hal negatif tentang Rima. Akan tetapi, dia cukup mendengar saja. Tidak turut berkomentar ataupun turut membicarakan.
Bagi Arleta hidupnya sudah sangat rumit. Biarin aja, Rim. Arleta enggan menanggapi tentang Merla. Rima mendesah panjang. Iya sih, biarin aja. Merla itu bukan contoh karyawan yang baik. Dia ada main dengan direktur operasional. Terus juga mulutnya jahat banget. Aku aja kesel banget sama dia. Udah gitu, dia paling merasa sok senior. Arleta tersenyum samar seraya menatap Rima. Terus aja jadi orang baik, Rim. Aku percaya kok kalau kita terus menjadi orang baik, pasti kita selalu mendapatkan jalan yang terbaik. Rima mengangguk setuju. Kamu benar banget, suara dering ponsel menandakan pesan masuk terdengar. Arleta mengalihkan pandangannya pada ponselnya yang berada di atas meja. Detik itu juga, Arleta mengambil ponselnya dan membaca pesan masuk tersebut. Aku bersama dengan Kak Anu berada di restoran Italia terdekat dengan perusahaan. Segera datang temui aku. Tinggalkan pekerjaanmu ke Evan. D. Raut wajah Arleta berubah kala mendapatkan pesan dari Kak Evan. Tampak sepasang iris mata coklat Arleta melebar. Kak Anu bersama Kak Evan. Bagaimana bisa? Ribuan pertanyaan muncul dalam benak Arleta saat ini. Arleta segera mengirimkan pesan pada Mirna untuk menanyakan keberadaan putranya. Arleta, Mirna, kau di mana? Apa benar Kak Anu sedang bersama dengan Kak Evan? Mirna, saya bersama dengan Kak Anu dan Tuan Kak Evan, Bu. Arleta, what? Jadi benar Kak Anu bersama dengan Kak Evan? Bagaimana bisa, Mirna? Mirna, Pak Kak Evan datang ke sekolah Kak Anu, Bu. Beliau mengajak Kak Anu untuk makan bersama. Beliau juga menjanjikan pada Kak Anu kalau Anda akan datang. Mata Arleta melebar membaca pesan dari pengasuh Kak Anu itu. Brengsek. Arleta mengumpat dengan ucapan pelan dan sukses membuat raut wajah Rima menjadi bingung. Arleta menyambar tas dan kunci mobilnya yang ada di atas meja kerjanya, hendak ingin pergi, namun Rima segera menahan lengan Arleta. Arleta, kamu mau kemana? Tanya Rima bingung seraya menatap Arleta yang tampak terburu-buru. Rim, sorry aku harus pergi sekarang. Ada urusan pribadi, Rim. Jangan khawatir pekerjaanku pasti akan selesai tepat waktu. Bye, Rim. Arleta segera masuk ke dalam lift tanpa menunggu jawaban dari Rima. Arleta, belum juga Rima menyelesaikan ucapannya, pintu lift sudah tertutup. Decakan kesal pun lolos di bibir Rima kala Arleta pergi begitu saja. Padahal dia ingin sekali tahu kemana temannya itu pergi. Arleta melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Beruntung restoran yang dimaksud oleh Kak Evan tidaklah jauh. Itu mempermudah Arleta segera tiba. Dalam benak Arleta saat ini memikirkan kenapa bisa Kak Evan bersama dengan Kak Anu. Saat mobil yang dilajukan Arleta mulai memasuki restoran di mana Kak Evan dan Kak Anu memarkirkan mobilnya berada, Arleta segera dan turun dari mobil melangkah masuk ke dalam restoran. Mama. Kak Anu melambaikan tangannya kala melihat Arleta datang. Arleta yang melihat Kak Evan dan Kak Anu berada di kursi ujung sebelah kanan, dia langsung buru-buru menghampiri Kak Evan dan Kak Anu. Terlihat ada ketakutan di wajah Arleta. Namun, sebisa mungkin Arleta mengatasi dirinya. Yeay, Mama sudah datang. Ayo, Ma kita makan bersama. Tadi Paman Kak Evan memesankan sirloin steak untuk Mama, seru Kak Anu yang kala Arleta sudah duduk di sampingnya. Arleta tersenyum dan memberikan kecupan di pipi bulat putranya merespon ucapan putranya itu. Entah Arleta tak tahu harus merespon seperti apa. Karena dia sendiri bingung kenapa bisa Kak Evan bersama dengan Kak Anu.